Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, aksi nyata modul 1.4 A.8 disiplin positif. Perkenalkan, nama saya Dwi Susilawati. Bisa dikasih disiplin positif aksi nyata modul 1.4 oleh CGT Angkatan 10, yaitu Ibu Dwi Susilawati, Sarjana Pendidikan. Semoga dapat berjalan lancar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Susilawati, CGP Angkatan 10, akan memaparkan tentang dengan bertemakan disiplin positif. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada tugas kali ini aksi nyata saya memang harus menebarkan mengenai disiplin positif. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang sudah tahu apa itu disiplin. Apa? Terima kasih atas waktunya. Disiplin positif di sini menurut pendapat saya keterkaitan dengan disiplin positif untuk siswa. Jadi upaya untuk mendukung siswa, perkembangan siswa baik fisik maupun psikomotor tanpa menggunakan sanksi atau hukuman atau kekerasan. Terima kasih Bu. Baik, itu bisa merupakan disiplin. Disiplin nanti kita akan paparkan apa itu disiplin. Sebelumnya ada berikutnya Pak. Nanti ada, ini adalah logo kami, salam dan bahagia. Karena di sini kita akan selalu menebarkan salam dan Bapak Ibu diharapkan selalu bahagia dalam memberikan ilmunya, menuntut untuk siswa-siswinya biar nanti berkembang sesuai dengan kodratnya ya. Baik, slide berikutnya. Pada elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif, nanti kita akan memaparkan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Lanjut kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol. Yang terakhir nanti kita akan bahas mengenai segitiga restitusi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak, Bapak Ibu? Setuju. Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Setuju? Ya, baik, setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju. Semuanya setuju. Baik, slide berikutnya Bapak. Nah, kita akan tahu jawabannya tadi ya. Coba kita akan bedah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan jawaban dari apa, dari pemantik dari pertanyaan tadi. Selanjutnya
Nah ini Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan kepala tangan Bapak Ibu. Pada kegiatan ini untuk ada A dan B. A itu adalah Anda dan B adalah teman Anda. Nah, sobeklah cari kertas kecil, tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga atau dibayangkan saja. Nanti letakkan di salah satu tangan Anda. Nah, tangan Bapak Ibu guru. Kemudian buat suatu kepalan. Kemudian teman yang B ini mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta A. Untuk apa? Pokoknya membujuk bagaimana caranya kepalan itu bisa dibuka. Nah, nanti bisa berpasangan. Nanti gantian. Nanti Bu Putri dengan Bu Umi. Kemudian Bu Dewi dengan Bu Vivi. Nanti kira-kira nanti dengan bujuk rayu apakah sesuatu yang berharga itu mau dibuka tidak kira-kira? Misalnya, coba sekarang kita praktekkan. Coba sesuatu yang kita ini kira-kira coba dibujuk rayu dikasih ini bisa tidak ini? Kira-kira ada yang tergantung? Oh tergantung ya. Bujuk rayunya kalau mempan, oh dikasih hadiah mungkin. Atau kalau tidak ancaman ini. Ancaman. Oh ini sesuatu ini. Iya. Kira-kira kalau kita sesuatu yang berharga diminta itu gimana Bapak Ibu? Oh tidak boleh. Oh kita pertahankan. Nah jadi kita itu kepada anak bolehkah kita itu memaksa? Siapa tahu yang bisa membuka kepala tangan kita itu kita sendiri. Nah itu nanti kita akan membahasnya nanti. Nah apa yang terjadi? Slide berikutnya. Baik. Jadi siapa yang tadi ini yang membuka tangan kepala itu tadi? Siswa nih. Ya, siswa yang bisa membuka dengan motivasi dirinya. Oh, mau membuka. Ada berarti di sini ada perubahan paradigma sesuai dengan paradigma teori kontrol atau pilihan-pilihan. Yang pertama, ilusi kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ini kita akan mendapatkan jawaban. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon A. Kita mencoba mengubah agar orang berpandang sama seperti kita. Kemudian perilaku buruk dilihat dengan sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujuk rayu itu gagal. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan kalau teori kontrol atau pilihan di sini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir, kalau di sini kalau teori Komal, model berpikirnya adalah menang-menang. Nah, ini adalah gambaran. Bapak Ibu bisa lihat ya. Nanti di dalam peta konsep ini nanti bisa kita akan menjabarkan satu persatu dari disiplin konsep. Bisa dilihat ya Bapak Ibu? Ya, slide berikutnya Pak. Nanti bisa kita masuk. Nah, kita akan memaknai dulu tadi disiplin dari Ibu Kepala Sekolah tadi sudah memberikan yang memaknai disiplin ya. Sebenarnya apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk membuat kepatuhan, bukan ketidaknyamanan. Tujuan dari disiplin adalah membuat nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini Bapak Ibu sudah mengetahui ya. Profil pelajar Pancasila bisa Ibu terlihat di situ. Yang pertama apa Bapak Ibu? Mandiri. Kemudian ada lagi bernalar kritis. Ada lagi kreatif, bergotong royong, berkepentingan global, dan jangan lupa ini beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini ya, ini nilai-nilai kebajikan universal yang sudah terkenal dan sudah kita terapkan di SD kita. Profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita akan membahasnya. Motivasi, penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi nanti bisa dari eksternal, kemudian nanti juga ada dari internal. Tapi kita akan melihatnya sebelumnya. Yang pertama coba di sini. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, berarti ini nanti kan datangnya dari luar di Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ini, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini juga termasuk motivasi internal karena datang dari luar, karena mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, kalau ini kan sudah datang dari kita sendiri ini. Berarti di sini termasuk motivasi internal. Nah, ini adalah Bapak pendidikan. Siapa Ibu? Ki Hajar Dewantara. Ini dalam filosofinya yang luar biasa, memberikan makna merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ini ada petikannya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri.
Kemudian kita akan bahas selanjutnya mengenai dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu bisa melihat slide-nya di situ, di mana dihukum atau penghargaan ini nantinya akan pengaruhnya itu berlangsung panjang atau nanti jangkanya itu singkat. Kemudian nanti ada penghargaan yang menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, nanti kita akan jelaskan. Di sini dihukum oleh penghargaan. Kok bisa ya? Ini bisa penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian ada lagi penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi untuk penghargaan itu Bapak Ibu, sebenarnya itu kalau langsung diberikan kepada anak itu kurang baik, karena semata-mata hanya melakukannya hanya akan mendapatkan penghargaan saja. Kalau tidak ada penghargaan, anak tidak akan melakukan, tidak dorong. Begitu di Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di Bapak putra putrinya di kelas. Ya. Kemudian kita akan membahas mengenai bentuk program kebajikan. Apresiasinya bagaimana toh mengapresiasinya? Dalam memberikan apresiasi perlu diingat. Ini perlu diingat beberapa hal, Bu. Beri dukungan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid. Beri pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses. Jadi di sini beri dukungan secara khusus. Artinya permasalahannya apa, khusus ke apa, jadi langsung menjurus. Jadi dukungan tentang apa, jadi anak nanti bisa guru langsung berhubungan dengan siswa. Jadi memberikan dukungannya di sini secara khusus. Jadi bahkan kalau bisa, kalau kita memberikan nasihat atau memberikan konsultasi dengan anak atau orang tua, itu sebaiknya jangan bersama-sama dengan anak yang lain, karena anak terkadang malu di Bapak Ibu. Kemudian ini sama ya, beri pengakuan secara pribadi. Di sini nanti kalau kita ngomong dengan anak, kalau biasanya anak itu akan lebih fair pada kita dengan gurunya kalau kita secara pribadi. Kemudian kalau kita memberikan motivasi atau apa, sebaiknya ya kita tidak hanya kepada anak-anak tertentu saja, namun secara bergantian. Jadi tidak ada kecemburuan. Oh, itu yang terkenal atau yang dinasihati atau yang diberi hadiah atau yang dimotivasi, saya disenangi guru itu cuma Bu Ari saja. Nanti ada timbul kecemburuan. Kemudian ketika kita memberi pengakuan pada siswa itu secara konsisten. Jadi kalau bisa ya terus menerus, karena kita tugasnya adalah menuntun. Kemudian fokus pada proses. Setiap kegiatan apapun kepada siswa kita selalu fokus pada proses. Lanjut. Ini contoh pengakuan apresiasi. Ini Bapak Ibu bisa membacanya, nanti bisa Bapak Ibu praktekkan sendiri. Bisa nih Bapak Ibu? Oh, baik. Bisa dilanjut Pak. Ini ada beberapa tindakan guru. Nanti ini saya minta pendapatnya. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya dengan saya tidak akan terlambat lagi.
gimana ibu ini? Hukuman atau konsekuensinya? Konsekuensi. Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, dia itu disuruh melepaskan sepatunya ini seharian karena dia tidak memakai sepatu. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Baik, kita akan melihatnya Bapak Ibu. Nah ini kalau tadi itu ya, karena 100 kali di bukunya saya tidak akan menambah, itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena hadirnya telat, itu juga hukuman. Murid-murid diminta push up 15 kali, tidak pakai masker juga hukuman. Kalau di sini mengganti kertas tugas yang dicoret-coret termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu ini sebenarnya karena tidak pakai sepatu hitam. Ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 kali dalam pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Nah, baik, kita akan membedakan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini yang terjadi bahkan ada sampai umur seperti kita masih ingat dia ketika hukum di waktu SD. Kemudian di sini, kalau hukum anak membenci kedisiplinan, anak jadi benci. Kemudian termasuk paksaan. Jadi artinya tidak rela, paksaan ini. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian ada pasal diri yang diri. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi dia salah tapi tidak mau jujur. Mungkin malah pakai koncone, saya tidak, itu teman saya. Ya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau hukuman, apalagi kalau anak dimarahi di depan anak-anak yang lain. Nah, ini bedanya dengan kalau kita konsekuensi sama ya di sini, sesuatu harus terjadi, memang harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Iya, dalam waktu pendek itu memang iya kan harus, tapi tidak berlangsung lama. Anak menghargai disiplin karena sudah tahu ya, sudah hampir muncul ini. Kemudian stimulus dan tanggapan sudah ada. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini tidak muncul dari sendiri, mau menaati peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Gak bisa ya, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Itu cuma sebenarnya cuma sementara
karena harus menaati dari peraturan. Lanjut, nah kita membahas mengenai apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Musi ya. Nah, di dalam restitusi ada 9 ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Di sini bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang sembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di dalam restitusi itu tidak merasa dihakimi, tapi diajak bicara oleh ibu. Itu adalah ciri dari restitusi. Tadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan ya antara hukuman dan konsekuensi? Bisa nggak membedakan hukuman dan konsekuensi? Ya bisa. Kemudian ini beda lagi dengan restitusi, Bapak Ibu. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, jadi ada pilihan-pilihan yang terbaik di sini. Kemudian menguatkan untuk murid dalam jangka panjang, waktunya panjang, karena di sini tidak ada paksaan. Kemudian di sini juga murid mendapatkan penguatan, ada penguatan dari Bapak Ibu guru, jadi tidak ada masa disakiti, jadi artinya penguatan dan motivasi. Kemudian di sini juga murid mulai belajar bertanggung jawab untuk berperilaku yang baik. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi penyelesaian ini akan diingat dan waktunya juga akan panjang, karena di sini akan berdampak pada anak. Ternyata dia akan merasa tidak disakiti. Lanjut. Untuk berikutnya kita akan bahas mengenai keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
mana keyakinan kelas lebih memunculkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri daripada peraturan. Nah, kalau ini bedanya nih, peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan lebih memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Tapi kalau peraturan itu beda, karena peraturan harus ini ada unsur paksaan Bapak Ibu. Next, selanjutnya untuk peraturan kelas. Nah, di sini budaya positifnya itu ada di sini, ada bisa Bapak Ibu lihat ini diagramnya. Budaya positif itu di sini didukung oleh beberapa sebenarnya, ada lingkungan yang positif, juga harus ada keyakinan kelas, namun juga ada peraturan kelas, ada peraturan tapi ini lebih kecil. Jadi sifatnya di sini kalau bisa itu lingkarannya itu diperkecil dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan tadi kan anak-anak siswa kita itu mau menaati karena ada paksaan. Beda dengan kalau kita sudah punya keyakinan. Next, Pak. Nah, yang mana yang dapat merupakan keyakinan kelas dan mengapa di sini? Kesepakatan kelas. Nah, di sini yang pertama ada kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya, ini ya contoh dari kesepakatan. Dan di dalam kesepakatan itu tidak boleh ada kata-kata apa itu? Yang sudah mempelajari PMF mungkin jangan, tidak, jangan ya kata-kata yang negatif, tapi kita memunculkan kata-kata yang positif. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Ini lebih apa kata-katanya lebih halus. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini contoh dari kesepakatan kelas. Kalau tata tertib di sini harus masuk pukul 7. Tapi kalau anak-anak sudah tahu, mereka tidak sudah saya kan masuk, saya kan anak sekolah, memang harus belajar. Saya harus belajar ya, saya harus bangun pagi. Saya dimulaikan nanti sekolah, mulainya pembelajaran pukul 7, mereka sudah sadar. Itu bedanya dengan peraturan. Kalau peraturan dipaksa, tapi kalau anak-anak sendiri sudah punya keyakinan, mereka tidak ada paksaan sama sekali. Pasti yang nantinya kalau sekolah itu ada peraturan, pasti tidak akan dilanggar semua dulu ya. Semuanya akan berjalan dengan baik kalau semua siswa kita itu punya unsur intensi. Next. Nah, di dalam membuat kegiatan pendalaman mengenai keyakinan, Bapak Ibu bisa melihat ada di sini formatnya, yaitu yang Y dan T. Nanti Bapak Ibu bisa, selanjutnya saya bagi pada Bapak Ibu guru, nanti bisa pelajari bersama-sama. Di mana yang Y akan terdengar. Kalau di sini kalau terdengar, kemudian ini kurang jelas gitu. Nanti bisa biar tampak lebih jelas. Nanti saya bagi Bapak Ibu. Ya, baik. Jadi kita bisa menyimpulkan nanti di dalam membuat keyakinan kelas tergantung
dengan modal T dan Y, itu ternyata dengan ada keyakinan kelas nanti anak-anak lebih enjoy dalam menjalankan kebiasaan mereka, dan mereka sudah termotivasi dari diri sendiri karena sudah ada keyakinan pada diri sendiri. Nanti bisa saya berikan slide-nya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ya dari slide tadi, dari tabel tadi, kita akan bisa membedakan apa itu peraturan dan keyakinan kelas. Di sini kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kan peraturan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Kemudian jangan berdiri di kelas atau koridor, itu peraturan. Nah, kita akan tahu bedanya apa ya dengan keyakinan kelas. Coba seperti itu. Yang di sini kalau keyakinan kelas ini sudah ada tanggung jawab. Di dalam keyakinan kelas sudah adanya menghormati orang lain. Dalam keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian juga kesehatan juga mereka sudah tahu. Mereka juga memikirkan kesehatan. Kemudian menghormati orang lain. Kemudian kesehatan di sini, mereka sudah tahu kalau menggunakan masker itu demi kesehatan. Kemudian keselamatan dan keamanan. Jadi dalam keyakinan kelas sudah, kalau anak kelas 1 biasanya dituntut oleh ibu. Dituntut untuk membuat keyakinan kelas. Bagaimana di kelas Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Bagaimana anak-anak bisa melaksanakan keyakinan kelas atau lebih senang kalau ada peraturan? Kadang lupa. Berarti tugasnya dua apa? Mengingatkan, menuntut. Itu gitu Bapak Ibu. Ya sudah pintar-pintar Bapak Ibu ini, karena sudah lulus, sudah dapat sertifikat dari PMM. Ya. Kemudian lanjut Pak. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Jadi apa itu kebutuhan dasar manusia itu? Apa? Coba pengen diapain? Kebutuhan dasar manusia. Bu Dewi mungkin tahu kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Selanjutnya, nah kita sebelumnya biar tidak kita seperti kelas 1 saja, SPG-nya. Tempat 1 apa? Yes, semangat Ibu ya. Ya, oke. Tempat 2, oke. Tempat 3, semangat. Tempat 4, sentrasinya pinter. Tempat 1, kurang keras Bu, kurang keras. Yuk, tangannya tuh. Tepuk saja, tepuk. Yes. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Wah, luar biasa. Ini tidak kalah dengan anak kelas 1. Terutama untuk kita semua. Baik. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu bisa lihat ini. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tindakan murid apapun itu ternyata ada yang mendasari. Jasanya apa ya itu? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang. Mereka
mereka juga butuh kebebasan. Kemudian anak juga butuh kesenangan, ya. Senang. Kemudian ada kekuasaan atau power. Nah, 5 posisi kontrol. Sebelum itu Pak, nanti kita ke yang tadi aja yang pertama ya. Setiap tindakan orang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu kan kok anak-anak biasanya karena bertahan hidup. Orang mau pelajaran karena dia lapar. Ya biasa ya. Iya, aku bilang kan belum membuat uang atau apa. Ternyata dia itu lapar alasannya. Kemudian cinta dan kasih sayang sebenarnya konsolnya dikeplai karena di rumah ada kekerasan, tidak mendapatkan ini kan sayang orang tua kan nenek berkeseneni dimarahi akhirnya di sekolah dan di sekolah juga melakukan pelampiasan. Kemudian kebebasan, di rumah terkekang nggak boleh keluar. Umum di sekolah ada dalam pelajaran masih apa bu? Kuliah proses saya di kelas 1 di kelas rendah 16 tahun bu. Anak-anak saya itu pertama masuk itu nggak ada yang diam, semua keliling, semua maju ke depan, bahkan ada yang naik meja itu biasa ada apa. Tapi kalau mereka sudah tahu, mereka itu sebenarnya seperti ini pengen bebas, ya. Pengen bebas. Tapi kalau gurunya sudah hadir itu guru datang, itu biasanya. Kemudian kesenangan. Ketika ini belajar, kemudian anaknya ngapain? Pada mungkin di kelas ibu ada yang pernah ternyata asik malah main gambar, main apa itu campuran di bawah. Atau gambar sendiri karena itu faktor kesenangan. Kekuasaan, kayak juga nih. Kekuasaan, merasa dia itu badannya gede, kuat, sehingga apa? Sama teman-temannya sering membuat ulah. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, next one. Kita akan membahas mengenai 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol guru di sini pertama sebagai penghukum. Kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Dan terakhir itu nantinya sebagai manajer. Nanti Bapak Ibu, saya akan lihat seperti apa ya. Nanti kita kupas satu-satu. Oke, seperti itu. Nah, ada 5 posisi kontrol. Di sini Bapak Ibu bisa lihat slide-nya di situ. Sebagai penghukum Pak, yang tadi ini nggak kelihatan ya Pak, yang tadi aja. Ya. Dalam posisi kontrol guru, penghukum. Tadi Bapak Ibu tahu ya, penghukum tadi kalau terlambat disuruh tadi menulis 100 kali itu sebagai penghukuman ya, dan itu jawabannya juga tidak baik. Dan biasanya kalau penghukum di sini anak ada rasa dendam juga Bu. Sampai pokoknya aku nggak mau pelajarannya begini, saya tidak mau mengikuti pelajaran matematika atau apa itu ada, dan ini waktunya sangat panjang. Ini kemudian kalau melakukan kesalahan atau apa langsung sudah kamu keluar saja, nggak usah ikut pelajaran, itu kan hukuman juga nih. Tapi anak ternyata tergores, suruh keluar itu sudah menyakitkan. Itu sebagai penghukum. Kemudian tidak memakai ini, kemudian tidak pakai sepatu, suruh apa Bu? Suruh nyeker, tidak pakai sepatu selama seharian, itu juga tidak baik, dan anak juga akan terluka juga. Dan bahkan ada yang penghukum tidak konsentrasi langsung dipukul oleh gurunya, itu juga akan tergores sampai dewasa. Kemudian
untuk membuat orang merasa bersalah. Ini misalnya, nah apa misalnya ibu ini ya posisinya sebagai teman, sebagai teman itu biasanya mengajak kepada apa ya, sharing sama gurunya sama muridnya itu sharing, gimana toh tadi kok bisa terlambat itu. Jadi di sini tidak semata-mata untuk menghakimi diri kalau sebagai teman. Berbeda dengan kalau membuat orang merasa bersalah. Ini ada beberapa pernyataan, nanti Bapak Ibu bisa membedakan ini termasuk menghukum atau merasa sebagai teman atau membuat merasa bersalah. Ini yang pertama, kata-katanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk apa itu? Itu membuat orang merasa bersalah. Kalau yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kata-kata itu, kamu itu tidak terlalu benar dalam melakukannya. Kita kalau Bapak Ibu katakan begitu, kamu itu selalu salah terus, tidak selalu benar. Kira-kira bagaimana? Sakit tidak Bu? Sakit. Terlalu kejam gitu. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu. Itu apa? Di sini sebagai teman Bu, ayolah, kamu kan pinter. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, dia dikasihkan ini. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Nah, termasuk dengan ketok kiri. Kemudian sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, anak diajak mencari solusi. Ini adalah manajer. Nah, yang selanjutnya ini, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, saya misalnya bukan Bu Putri itu selalu terakhir datangnya. Orang itu nanti bilang lagi, kira-kira saya sebagai kepala sekolah sama ibu, orang itu tidak, dia sakit hati. Jadi kalau bisa kita jangan sebagai pendukung. Next selanjutnya Pak. Nah Bapak Ibu, kira-kira nanti dalam refleksi ya, nanti Bapak Ibu bisa mengisi nanti kira-kira seperti apa saya ya nanti ya. Baik, kita akan lanjut ini yang terakhir, segitiga restitusi. Di dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan anak, kita biasanya menggunakan segitiga restitusi, pendekatan segitiga restitusi. Biasanya ini anak akan lebih mengenal karena di sini ada timbal balik, artinya anak itu bisa menemukan sendiri ya, bisa menemukan sendiri. Oh ini saya salah ternyata. Terus lain kali saya tidak akan mengulang, saya akan lebih bangun lebih pagi lagi ibu. Jadi mereka menemukan sendiri. Next. Nah ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Di sini ada nanti pada waktu penyelesaian masalah, biasanya ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada permasalahan kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Karena kalau validasi kebutuhan di sini karena seseorang melakukan itu karena punya alasan mengapa melakukan itu. Ini nanti Bapak Ibu bisa kasih nanti kalau kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan
kita bisa menggunakan restitusi, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan tadi, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan itu juga ditanyakan, karena dengan anak sudah membuat keyakinan, saya rasa guru hanya mengingatkan atau menuntun saja. Berikutnya Pak. Ini adalah validasi kebutuhan. Nanti yang contoh-contoh perkataan yang kebutuhan di Bapak Ibu. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik untuk besok lagi? Next. Kemudian untuk anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini untuk keyakinan kelas, Bapak Ibu guru bisa menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nanti guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Itu lebih halus dan sopan. Kemudian mengingatkan lagi, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Namanya. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian ada pertanyaan yang lain. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Oh, ternyata saya sebenarnya tidak mau Bu, tapi saya karena dipukul, saya langsung membayar sisanya. Itu nanti dengan begitu ada pendekatan restitusi, segitiga restitusi, maka permasalahan anak itu bisa terselesaikan dan tanpa ada rasa menyakiti atau menghakimi. Selanjutnya, ya ini bisa Bapak Ibu lihat di slide-nya. Kemudian berikutnya, baik untuk refleksi mengikuti diskriminasi ini, ada yang mau memberikan refleksi dari Bapak Ibu guru, mungkin refleksi dari pembelajaran pada hari ini selama mengikuti diskriminasi budaya positif. Oh, ada Bu. Saya akan mengatakan refleksi dari materi yang akan disampaikan oleh Bu Guru Dwi Susilowati, CGP Angkatan 10. Hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan adalah saya sekarang bisa tahu bahwa hukuman itu bukan menyelesaikan masalah dari setiap siswa kita ketika mereka berbuat kesalahan. Tetapi kita nanti akan ada kesepakatan kelas yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama gitu. Terus sekarang saya jadi tahu bedanya apa itu konsekuensi dan juga hukuman. Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, berarti saya jadi sadar diri sekarang Bu, bahwa kita ini, terutama saya, itu selama ini melakukan pembelajaran itu melakukan sistem hukuman gitu, bukan ke sistem konsekuensi, sehingga anak-anak mungkin lebih cenderung ke melakukan segala sesuatu dengan hati yang berat gitu, tidak selapang dada gitu. Terus yang ketiga, peran Among seperti apakah yang bisa saya lakukan? Nanti saya akan berusaha untuk menjadi manajerial
manajemen gitu, meskipun itu adalah butuh proses yang lumayan, karena selama ini terutama saya itu hanya baru menjadi seorang penghukum. Terus saya akan menjadi pamong seperti apa, ya jelas saya akan menjadi seorang pamong yang istilahnya menjadi manajer. Jadi anak-anak itu bisa melakukan segala sesuatu sesuai dari hatinya, instingnya, terus supaya menjalankannya itu enjoy dan juga enak. Terima kasih, begitu saja refleksi yang dapat saya lakukan setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Vivi sudah memberikan refleksinya. Bapak Ibu, ada yang lain yang mau bertanya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin bertanya nih Bu, bagaimana cara atau mungkin contoh untuk memunculkan unsur intrinsik pada diri siswa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Putri, bagaimana atau berikan contoh bagaimana untuk memunculkan unsur intrinsik. Contohnya, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, untuk bisa memunculkan intrinsik dari anak, biasanya kita buat kesepakatan dulu Bu. Di kelas kita membuat kesepakatan kelas dulu Bu. Di sini kalau anak-anak itu sudah membuat keyakinan kelas dan sudah disepakati oleh anak-anak, biasanya ini akan muncul. Jadi kalau di tempat Bapak Ibu maksudnya hanya ada peraturan tapi belum membuat keyakinan kelas, ini nanti bersama-sama ibu gurunya bisa membuat keyakinan kelas. Dengan begitu ketika ada suatu permasalahan, ternyata mereka dengan sendirinya tahu, diingatkan oleh keyakinan kelas tadi. Jadi di sini kemudian kalau dia sudah tidak akan melanggar lagi karena mereka sudah sadar artinya saya sudah sadar, ini kewajiban saya sebagai siswa. Saya kalau sama temennya ya tidak nakali, atau misalnya tidak kalau pinjam itu ya harus mengembalikan. Itu saya Bu dengan yang pertama contohnya bersama-sama dengan Bapak Ibu guru di kelas membuat keyakinan kelas, itu nanti dengan sendiri akan muncul. Dan nanti 5 posisi kontrol tadi kalau Ibu menggunakan yang manajer tadi, Ibu bisa akan memunculkan juga. Begitu Bu, terima kasih. Ada lagi? Apa? Baik, untuk sesi ini diseminasi alhamdulillah sudah selesai. Dan saya mohon untuk yang lain, untuk refleksinya bisa ini menuliskan di formulir ini. Bapak Ibu bisa mengisinya. Sudah Bapak Ibu? Ini ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini saya terima kasih Bu. Sudah?
Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan diseminasi kali ini. Saya ucapkan begitu luar biasa semangat Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik Ibu dan Bapak Guru, beri tepuk tangan yang meriah dulu kepada Ibu Dwi Susilawati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga apa yang kita ikuti tadi membawa manfaat buat kita semua. Dari saya pribadi,